Hai, balik lagi ya. Oke, di sini Ibu akan bahas dengan materi yang new one ya, about what is cooperative and implicator. Ya. Implicator, langsung aja ya. Oke. Di sini ada dua bahan ya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah cooperative. What is cooperative? Okay. Cooperative itu adalah presupposition that people want to cooperate when they exchange meaning. Coordination is regulated by maxims of conversation. Jadi kooperatif itu adalah anggapan yang orang ingin melakukan kerjasama ketika mereka itu bertukar makna. Koordinasi itu diatur dalam maxims of conversation. Ibu find out via dictionary, maxims of conversation adalah pepatah dalam percakapan. Okay. The philosopher and linguist Paul Grace, jadi seorang filosof dan linguis ahli bahasa bernama Paul Grace mendeskripsikan 4 maxim. Ya, dia mendeskripsikan 4 maxim di sini, 4 pepatah. Yang pertama itu, jadi 4 pepatah ini koordinasi daripada kooperatif tadi ya. Oke, yang pertama quality maxim. What is quality maxim? Tell the truth. Jadi menceritakan yang sebenarnya. Jadi bukan bohong-bohongan ya. Terus yang berikutnya quantity maxim. Give maximum information with minimum effort. Jadi memberikan informasi yang maksimum dengan usaha yang sedikit. Ya, jadi singkat, padat, jelas. Oke. Selanjutnya relation maxim. Be relevant and act accordingly. Jadi relation maxim di sini itu dia harus relevan dan sesuai dengan fakta. Yang berikutnya, yang terakhir, manner maxim. Be clear and not obscure. Jadi manner maxim di sini itu harus jelas dan tidak ngambang ya. Jadi tidak ngambang. Oke, sekarang kita pasnya satu-satu. Yang pertama quality maxim. Di sini Ibu kasih contoh pertanyaannya. How old are you? Ya, ketika orang bertanya how old are you, pasti jawabannya yang sebenarnya dong ya. Tapi di sini pembicara kedua merespon bahwa dia umurnya itu 145. What? Orang yang mendengar pasti, benarkah ini? Padahal dia masih muda loh, masih kecil. Masih muda, maaf. Masih kelihatannya masih muda, tapi dia menyebut umurnya itu adalah 145. Jadi dia mulai keluar daripada maxim pertama. Ya, dia melanggar aturan daripada quality maxim. Harusnya dia jawabnya yang sebenarnya, bukan yang tidak benar. Okay, next. Selanjutnya maxim kedua, quantity maxim, masih dengan pertanyaan yang sama, how old are you? Ya. Pembicara kedua menjawab, oh, what a nice question, my age is 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 2 plus 1. Oke, ini agak berbelit-belit ya informasinya. Jadi apa ya namanya? Kenapa enggak to the point saja jawabannya ya? Jadi ini dia tidak kooperatif. Harusnya dia jawabannya itu yang singkat, padat, jelas. 20 tahun ya, bukan oh what a nice question, masih mau muji-muji pertanyaannya, bagus lah ya. Usia saya pakai hitung-hitungan matematika lah, 1 tambah 1 tambah 3 tambah dan seterusnya ya. Selanjutnya yang ketiga relation maxim.
Masih lagi dengan pertanyaan yang sama. How old are you? Jawabannya I like cheesecake. Apa hubungannya ya umur sama suka kue keju? Ya, tidak sesuai dengan fakta. Oke, terakhir manner maxim. Manner maxim di sini masih dengan pertanyaan yang sama. How old are you? Si pembicara menjawab, am I 20 years old or 243 months old? And when does life begin? Anyway, ini kalau orang jawab begini orang bakal pukul ini, ya. Jadi seharusnya si pembicara kedua tadi itu merespon yang dengan cara yang benar, ya, yang tidak ngambang. Oke, kita masuk ke implicator. Jadi kooperatif tadi itu sudah paham ya, harus mencapai keempat maxim tadi itu supaya bisa kooperatif. What is implicator? It is a component of speaker meaning that constitutes an aspect of what is meant in a speaker's utterance without being part of what is said. Jadi implicator di sini adalah komponen dari makna si pembicara yang merupakan sebuah aspek yang apa yang dikatakan dalam ungkapan si pembicara itu tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan, ya. Jadi dia misalnya kalau implicator itu makna si pembicara, tapi biar dia tidak menjadi bagian dari bagian dari pembicaraan, dia ikut join untuk berbicara. Oke, ada dua jenis yang membedakan daripada implicator. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah conversational implicator. Maksudnya conversational implicator ini artinya implikator percakapan, ya. Maksudnya adalah asumsi dasar dalam percakapan kecuali dinyatakan, ya. Kecuali dinyatakan dalam hal ini partisipan itu mendengarkan secara kooperatif atau mencapai keempat maxim tadi, ya. Misalnya kayak begini. Pertanyaan, did you get the cake and the milk? Oh, I got the cake, ya, responnya. Dia langsung jawab yang sebenarnya, dia secara kooperatif menjawab, oh ya, saya dapatnya cake doang, ya. Jadi dia tidak dapat milk, padahal pertanyaannya did you get the cake and the milk. Jadi langsung pada jawaban yang to the point, saya dapatnya cake. Oke. Itu implikator percakapan yang pertama, ya. Nah, yang kedua jenisnya adalah conventional implicator. It's not based on the cooperative principle. Jadi ini dia tidak sesuai dengan prinsip kooperatif. Nah, apa saja itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, subtypes-nya of conversational implicator. Generalized conversational implicator. There is no special knowledge required in the context to calculate the additional conveyed meaning. Nah, jadi maksudnya di sini implikator percakapan yang umum. Jadi tidak ada pengetahuan dasar atau pengetahuan khusus yang diperlukan dalam konteks untuk menghitung makna tambahan dari pembicaraan itu sendiri. Misalnya kayak gini, what did you do this morning? Nah, itu si pembicara pertama bertanya. Jawabannya si pembicara kedua, I played with a dog. Saya main sama seekor anjing. Ya, walaupun kita tahu bahwa itu bukan anjingnya, ya. Itu bukan anjingnya. Bahkan artinya dia tidak mengatakan secara eksplisit atau secara gamblang bahwa iya saya main sama anjing, tapi itu bukan anjing saya, ya. Tapi dia cuma cukup menjawab seperlunya saja, ya. I played with a dog, ya, seperti itu. Itu yang pertama, ya, implicator generalized conversational implicator. Jadi implikator percakapan umum. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya adalah scalar implicator. Nah, jadi ini informasi tertentu yang selalu dikomunikasikan dengan pemilihan kata yang mengekspresikan satu nilai. Jadi melalui apa ya, skala nilai, misalnya kayak gini, contohnya ini. I thought you wanted to stop smoking. Nah, jawabannya si pembicara kedua, it's her. I only smoke sometimes. Jadi si pembicara pertama bilang, saya kira kamu akan berhenti merokok. Terus si pembicara kedua, ya, saya sudah dengar. Saya hanya merokok kadang-kadang. Jadi kata kadang-kadang di sini sama it's hard itu sudah menjawab pertanyaan dari pernyataan isi dari pembicara pertama. Jadi walaupun dia jawabnya itu melalui skala ya, jadi kadang-kadang skalanya. Sudah dengar dia mau berhenti merokok, tapi ya kadang-kadang dia masih merokok juga. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga ini, particularized conversational implicator take place in certain specific context and depend on federal or local knowledge. Jadi ini implikator percakapan yang khusus. Jadi mengambil istilahnya konteks yang khusus dan tergantung pada pengetahuan lokal ya. Contohnya seperti ini. Do you like burgers? Nah, pembicara kedua, do you like coffee? Jadi kayak apa ya? Memang sama pembicaraannya itu adalah like ya. Tapi pertanyaannya isi pembicaraannya itu dengan sama-sama pertanyaan ya. Do you like burgers? Ya, do you like coffee? Ya. Sama-sama memberikan pertanyaan seperti itu ya. Walaupun mungkin maksudnya adalah sama-sama membahas soal menyukai, tapi di sini menyukainya itu beda yang ditanyakannya. Do you like burgers? Artinya do you like burgers? Yes I do. Tapi ini dia balik lagi jawab dengan pertanyaan, do you like coffee? Okay. Yang kedua, it is associated with specific words in ourselves, an additional conveyed meaning when those words are used. Nah, ini oke. Ini yang kedua ya. Kata-kata yang lebih spesifik untuk tambahan makna ketika kita menggunakan kata-kata yang ini yang empat ini. Yang pertama adalah but, tetapi it is an implication of contrast between the two given information. Jadi implikasinya itu berbeda ya antara si informasi yang diberikan itu antara si pembicara pertama dan pembicara kedua, antara orang pertama dan orang kedua. Jadi misalnya seperti ini, I don't like vanilla ice cream but I prefer chocolate. Ana itu sukanya ice cream rasa vanilla, tapi saya lebih suka coklat. Okay. Terus yang even, implicit or contrary to expectation. Jadi ini kontras ya, ekspektasinya tersirat maksudnya ya. Contohnya, even Bob have passed the driving test. Jadi bahkan Bob sudah melakukan tes mengemudi, tapi kenyataannya belum lulus ya misalnya. Tapi dia tidak sambung nih. Nah, hanya eventnya di sini itu dia keluar daripada ekspektasi. Selanjutnya, the person's situation is expected to be different or perhaps the opposite at the later time. Jadi kondisi yang berbeda, tapi dengan harapan yang berlawanan juga ya. Contohnya misalnya kayak Anna isn't here yet, Anna belum datang ya. Padahal harapannya itu dia harusnya sudah datang ya. Yang berikutnya terakhir, and it is just an implicit job addition. Jadi ini tersirat tambahannya ya, misalnya contohnya seperti ini,
unlike vanilla ice cream and chocolate. Itu sederhana. Okay? I think enough for this time. I hope you have understood, but it's okay kalau kalian punya, if you have any question, please silahkan, jangan malu-malu ya, tulis komen di Classroom atau kirim via WhatsApp kalau merasa malu-malu ya. Kalau misalnya ada yang barangkali kurang jelas atau ada kata-kata itu yang agak beribad atau ada yang bahkan tersinggung nih mungkin ya, siapa tahu ya namanya manusia. I'm so sorry and I'm grateful for your kindness, especially taking this time ya. And ya, untuk quotes-nya di sini, trust the timing of your life. Life must go casually, of course ya, tentu saja. Jadi ya, hidup ini harus berjalan dengan santai, jangan dibikin kesel. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai jumpa.